Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas TO Literasi Bahasa Indonesia, TO ke-8 ya. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, oke. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini dicirinya yang sesuai ya, berarti ada yang lainnya tidak sesuai gitu. Kita lihat di sini jawabannya yang E. Kalau kita lihat yang A, semua makam kuno di Banda Aceh musnah karena terbawa tsunami. Nah, di teksnya itu bukan musnah ya, tapi lebih ke terbengkalai. Berarti kalau musnah kan harusnya sudah tidak ada. Nah, kalau terbengkalai ada namun tidak terawat gitu ya. Jadi yang A tidak sesuai. Yang B, pemerintah diharapkan segera mengumpulkan lagi peninggalan yang ada. Maksudnya, kalau misalnya di teksnya ini tidak ada menyinggung tentang pemerintahan ya. Jadi yang B juga tidak sesuai. Yang C juga tidak ada pembahasan tentang pemerintahnya. Yang D, situs Purbakala Banda Aceh telah ditata kembali oleh pemerintah daerah juga tidak dikatakan bahwa di sini sudah ditata ya. Justru masih terbengkalai dan berserakan, tak terurus katanya. Nah, di sini kan berserak tak terurus. Nah, kenapa yang A ini masuk? Di sini ada tulisan kaligrafi pada nisan berisi data diri yang meninggal. Kalau di sini kita lihat sebagian batu nisan berkaligrafi musnah terbawa tsunami atau diambil orang dan tak diketahui posisi awalnya. Padahal tulisan kaligrafi pada nisan itu mempunyai pesan atau teks sejarah yang berguna. Nah, teks sejarah yang berguna ini bisa termasuk pada data diri ya, siapa saja gitu namanya, dan memang secara normalnya juga di dalam di batu nisan pasti ada nama siapa orang yang meninggal, kemudian tahunnya, tahun lahir, tahun meninggalnya, gitu kan. Jadi yang E lebih sesuai dengan isi teks gitu. Lanjut nomor 2, kalimat utama paragraf tersebut adalah nomor jelas ya. Kalau dapat soal kalimat utama gini, otomatis jawabannya ada di 1. Oke. Lanjut nomor 3, kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Di sini simpulannya, kalau kita lihat di teksnya, pemerintah telah menetapkan urusan kebudayaan menjadi urusan wajib. Artinya negara harus hadir dalam upaya-upaya pembangunan di bidang kebudayaan. Melalui fasilitas itu diharapkan, diharapkan komunitas budaya dan desa adat selalu terjaga keberadaannya. Berarti kalau misalkan adanya terjaga keberadaannya diharapkan adanya pengelolaan yang baik ya dari fasilitas-fasilitas itu. Nah, kita lihat kalau di pilihannya ada nggak? Oke, di sini jawabannya itu yang E. Di sini kata kuncinya tadi ada pengelolaan ya, karena harapannya si fasilitasnya terjaga. Makanya di sini ada di jawabannya, oleh karena itu kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelestarian dan pengelolaan kebudayaan mutlak diperlukan. Betul ya? Jawabannya yang E. Lanjut nomor 4. Di sini nomor 4 ada dua teks ya, teks A dan teks B. Kalau kita lihat di soalnya itu, perbedaan di antara kedua teks berita di atas adalah sebagai berikut, kecuali, oke, di sini berarti yang tidak sesuai. Kita lihat teks A. Teks A kecelakaan pesawat sipil, teks B kecelakaan pesawat militer. Apakah betul? Di sini, apa tadi? Teks A pesawat sipil, yang B pesawat militer. Komala, kata kepala luka ringan. Ya betul ya sipil. Di sini sipilnya itu dari mana? Dari tadi Komda, PT Komda dimasuk ke sipil. Kemudian yang teks B-nya, jet tempur milik TNI AU. Berarti TNI AU kemiliteran ya. Betul, berarti yang A itu betul. Kemudian kita yang lihat yang B, teks A terdapat korban luka, teks B tidak terdapat korban luka. Apakah betul?
Nih, sebanyak 4 orang mengalami luka ringan. Oke, kita lihat hanya sudah berhenti tapi udah masuk. Nah, kemudian katanya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, pilot pun, dalam kondisi baik. Oh, berarti tidak ada luka ya, betul ya yang B. Kemudian yang C, teks A terjadi di Pulau Papua, teks B terjadi di Pulau Jawa, apakah betul? Di sini lihat yang teks B dulu, di teks B, di landasan mengalami kecelakaan di landasan Madiun. Madiun berarti di Jawa ya. Kemudian yang A, di mana yang A? Di Pulau Papua, Bandara Perintis Kabupaten mengalami ya betul ya, Papua. Kemudian kenapa yang D ini jadi jawabannya? Karena yang D ini tidak sesuai. Kalau kita lihat di teks A, kecelakaan terjadi siang hari, justru kecelakaannya itu terjadi pada pukul 8.45 pagi hari ya, masih pagi hari. Yang B, teks B kecelakaan terjadi pagi hari, 6.30. Nah, ini yang kena yang ininya yang B-nya kecelakaan terjadi pagi hari, bukan kecelakaannya tapi pilotnya yang berangkat di pagi hari ya, keberangkatannya bukan situasi kejadiannya yang pagi hari itu. Jadi yang D itu tidak sesuai dengan teks A dan teks B. Yang E, teks A pilot tidak sadarkan diri, teks B pilot sadarkan diri. Yang teks A betul ya? Betul. Jadi jawabannya betul yang D. Oke, lanjut nomor 5. Informasi berikut yang tidak terdapat dalam paragraf. Berarti yang tidak ada di paragrafnya kira-kira yang mana? Hujan meteor ini hanya dapat disaksikan oleh sebagian wilayah di bumi. Apakah betul? Nih, terjadinya hujan meteor ini tidak dapat dilihat oleh semua wilayah ya. Jadi yang A ini ada di teks, jadi sesuai. Hujan meteor ini hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Ini juga betul. Nih, hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Yang D-nya hujan meteor ini merupakan sebuah fenomena alam yang tidak sering terjadi. Ya, memang betul tidak sering terjadi. Nah, kemudian E-nya terjadi hujan meteor ini dapat diprediksi oleh para ilmuwan. Apakah betul? Nih, katanya bisa diprediksi ya oleh para ilmuwan juga ada di teks. Nah, kita lihat yang C, hujan meteor ini memang selalu sama antara satu dengan yang lainnya. Tidak ya, tidak sama. Makanya eh yang C ini jawabannya dan tidak terdapat dalam paragraf. Oke. Nomor 6, pernyataan yang tepat tentang isi teks di atas adalah, oke, kita lihat lagi. Setiap orang harus hidup sehat agar tidak kena penyakit sejak dini. Hmm, enggak ya, tidak sesuai yang A. Kemudian kita lihat yang B, perilaku hidup bersih dan sehat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nih, di sini ada PHBS merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat yang yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai upaya agar dirinya sehat dan aktif membantu kesehatan masyarakat di sekitarnya. Memang sepertinya mudah dikatakan, tapi penerapannya sangat sulit karena membutuhkan kesadaran dan kesungguhan akan pentingnya menjaga kesehatan. Semua perilaku manusia sebenarnya pasti punya pengaruh terhadap kesehatan maupun bentuknya, mulai dari makan, tidur, mandi, berpakaian, sampai cara belajar. Hanya saja diprioritaskan mana
perilaku yang berpotensi menimbulkan penyakit. Nah, di sini kita lihat bagian sini ya, dipraktikkan. Kalau dipraktikkan kemungkinan dilakukan ya di kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya betul. Pernyataan yang tepat tentang isi teks di atas itu yang B. Perilaku hidup bersih dan sehat dipraktikkan dalam kehidupan sehari atas kesadaran. Tadi kesadarannya bisa kita lihat di atas dasar kesadaran. Di lanjutannya ini. Oke. Lanjut nomor 7. Makna istilah bilateral. Bilateral itu hubungan apa? Dari dua belah pihak ya. Hubungan dua belah pihak. Dan itu ada di KBBI juga. Makanya jelas jawabannya yang A. Lanjut nomor 8. Mana yang bukan makna kata kerasan yang terdapat pada kalimat pertama paragraf pertama? Kerasan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kerasan. Kerasan itu semacam tuh, kerasan semacam nyaman, senang, suasana nyaman, senang. Mana yang bukan makna kerasan? Nah, berarti kalau kita lihat kalau senang masih masuk kerasan ya. Betah juga memungkinkan masuk kekerasan karena kesenangan pasti membawa betah gitu untuk seseorang. Kemudian tahan, tahan sama betah hampir mirip, jadi masih masuk juga kekerasan. Nyaman juga masuk, yang bukan maknanya itu bosan ya. Bosan tidak masuk. Ini maksudnya ke lawan kata, jadi tidak bukan maknanya gitu. Lanjut nomor 9. Mengapa banyak orang beranggapan kalau tidak lulus sekolah tidak perlu belajar lagi? Belajar, mendengar kata itu saja sebagian orang sudah merasa alergi. Hal yang terbayang di benak seseorang adalah setumpuk buku tebal yang membosankan. Banyak orang beranggapan kalau tidak lulus dari sekolah untuk apa belajar. Orang-orang tersebut berpikir demikian karena tidak melihat ataupun belum menikmati manfaat kegiatan belajar. Mengapa banyak orang beranggapan kalau tidak lulus tidak perlu belajar lagi? Karena mereka tidak melihat ataupun belum menikmati manfaat kegiatan belajar. Karena tadi ya, mereka langsung berpikir kalau belajar itu hanya setumpukan buku yang tebal dan membosankan. Mindsetnya dari situ gitu. Jadi eh, penyebabnya itu karena mereka belum bisa menikmati manfaat sehingga bisa ketagihan belajar. Nah, di sini nih kita lihat. Ini ya, yang digarisin. Oke, makanya jawabannya yang C. Lanjut nomor 10. Kita lihat nomor 10. Ini teks juga. Berdasarkan kutipan di atas, amanat yang tepat adalah kata maka berapa lamanya masyudul hak pun besarlah. Kalakian maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya. Ini apa nih kira-kira dengan bahasa yang terdengar asing ya? Tidak, bukan bahasa yang biasa kita gunakan dalam keseharian gitu. Ini tuh hikayat ya, teman-teman. Kalau hikayat, memang bahasanya seperti ini. Tapi ini tetap bisa kita pahami, walaupun terkadang harus beberapa kali membacanya mungkin ya. Tapi masih bisa dipahami. Dipahami. Kata maka, berapa lamanya masyhurul hak pun besarlah. Kelakian, maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya. Maka pada suatu hari adalah dua orang laki-laki istri berjalan. Maka sampailah ia kepada suatu sungai, maka dicarinya perahu hendak menyeberang. Tiada dapat perahu itu. Maka dinantinya kalau-kalau ada orang-orang lalu berperahu. Itu pun tiada juga ada lalu berperahu. Maka ia pun berhenti di tebing sungai itu dengan istrinya. Di sini ada bentuk ikhtiar ya, usaha dari maka itu sendiri. Kemudian sebermula adapun istri orang itu terlalu baik parasnya. Syahdan, maka akan suami perempuan itu sudah tua. Lagi bungkuk belakangnya, maka pada sangka orang tua itu air sungai itu dalam juga, katanya. Apa upayaku hendak menyeberang sungai? Kita ada ikhtiar ya. Usaha dia untuk mengarungi sungai. Nah, kira-kira amanatnya apa? Ini jawabannya udah jelas ya, yang C.
Karena tadi kita menyinggung kalau di situ ada ikhtiar atau usaha, makanya jawabannya lebih ke C, manusia diharuskan untuk melakukan ikhtiar untuk mencapai tujuan. Nah, seperti adik-adik sekarang nih, kalian kan mengerjakan banyak seri, mengerjakan banyak tryout gitu ya, itu merupakan ikhtiar yang semoga ke depannya juga bisa menjadi hasil yang memuaskan bagi kalian untuk mencapai tujuan kalian gitu ya. Jawaban yang 10 C. Lanjut nomor 11. Kesimpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas. Di Jepang, pembelian mobil ramah lingkungan disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya menjadi lebih murah. Oke. Selain itu, pemerintah Jepang akan memberikan sejumlah uang kepada masyarakatnya apabila mereka melakukan sesuatu yang berguna bagi lingkungan. Pemerintah juga mewajibkan masyarakat untuk membawa tas sendiri ketika berbelanja sehingga mereka tidak menggunakan tas plastik yang limbahnya sulit terurai. Bagus ya. Kalau kita di sini lihat pemerintahnya ini sangat memprioritaskan masyarakat. Oke, pemerintah ada hubungan dengan pemerintah dan masyarakat. Demikianlah Jepang memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, jawaban itu yang D. Dan demikian masalah lingkungan di negara Jepang bisa diatasi dibanding di negara lain. Kenapa simpulannya ini? Karena, nah di sini, poinnya di sini ya. Mereka tuh udah dikasih kemudahan, kemudian tapi mereka juga diminta untuk melakukan hal yang berguna. Nah, hal yang berguna inilah yang bisa mempengaruhi lingkungan mereka yang tetap terjaga itu. Misalnya nih, mereka, eee, udah dikasih mobil, otomatis kan bakal ada polusi udara nih ya. Tapi mereka melakukan hal berguna, mereka dengan memperbanyak tanaman atau pohon-pohonan yang sehingga bisa, eee, apa tuh, menstabilkan udara di sana walaupun terkontaminasi oleh kendaraan gitu ya. Tapi karena mereka, diminta sama pemerintahnya untuk melakukan hal yang berguna, maka di situlah terjadi keseimbangan di lingkungannya. Makanya jawabannya itu yang D, dengan demikian masalah lingkungan di negara Jepang bisa diatasi dibanding dengan negara lain, gitu ya, untuk simpulannya. Itu juga sudah menyeluruh. 12, manakah pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas? Yang sesuai, kalau kita lihat yang A, pembelian mobil ramah lingkungan tidak subsidi oleh pemerintah, justru disubsidi ya, tadi dibilang malah dikasih subsidi sama pemerintahnya. Yang B, pemerintah Jepang tidak mewajibkan masyarakat untuk membawa tas sendiri, justru diwajibkan, karena kan mereka tidak mau menggunakan plastik lagi. Yang C, pemerintah akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang masih menggunakan tas plastik. Untuk sanksinya di sini, tidak dijelaskan ya, mendapat sanksi atau tidak. Kemudian yang D, harga mobil ramah lingkungan di Jepang tergolong murah. Ya betul, karena tadi, dapat subsidi dari pemerintahnya. Yang E, limbah tas plastik akan mudah terurai, justru sulit terurai ya. Makanya dikurangi plastik ya, teman-teman. Nomor 13, pendapat yang relevan untuk pernyataan tersebut. Nah, kira-kira kita berpendapat nih di sini. Kalau lihat di sini selama bulan suci Ramadan, tempat-tempat hiburan memang perlu dibatasi jam operasinya. Selain mengganggu kehusyuan ibadah umat Islam, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hal-hal maksiat, betul ya? Nah, kira-kira di sini tanggapannya itu jawabannya mana? Yang D, memang sepantasnya tempat-tempat hiburan itu ditutup agar umat Islam merasa dihargai dan ketentraman di lingkungan masyarakat pada umumnya juga bisa terjamin. Kita lihat ya, kenapa salah tidak ada yang bisa menjamin terciptanya kehusyuan beribadah hanya dengan menutup tempat-tempat maksiat. Justru ini menjadi langkah awal ya untuk, memberikan peluang bagi umat Islam beribadah gitu. Yang B, perlu ada partisipasi dari aparat keamanan untuk menciptakan ketentraman di bulan Ramadan dan ketentraman. Oke, maaf tadi sempat ke-pause ya, ini jaringannya. Oke, kita lanjutkan.
Oke, kita lanjut tadi pembahasan nomor ini ya. Jadi jawabannya betul yang D. Lanjut nomor 14. 14, teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 14 sampai 16. Kita lihat di 14 ini ada apa? Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan data statistik Organisasi Kesehatan Dunia adalah jawabannya yang B. Penyakit yang dapat disembuhkan melalui cara meminum atau menggunakan obat jumlahnya sekitar 150 jenis. Oke, ini sebelumnya sempat eh iya betul. Sempat kita bahas ya di beberapa di seri 7 gitu kalau nggak salah. Oke, kita lihat di sini ada data statistik Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa dunia terdapat 500 jenis penyakit dan hanya 30%. Nah, jadi 150 jenisnya itu dari 30% dari 500-nya gitu. Itu kan 150. Makanya jawabannya yang B. Tuh, nomor 15. Kemudian nomor 15. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan isi paragraf 3 teks di atas adalah terapi panas telapak tangan merupakan cara pengobatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ini juga betul. Kita bisa lihat di sini, walaupun semula sulit dimengerti, namun bagi orang yang berperhatian, apalagi yang sudah mendalami konsep pengobatan panas telapak tangan, tentu saja pengobatan itu memang beralasan dengan dukungan pengetahuan yang metodis. Jadi bisa di ini ya, bisa dijelaskan secara ilmiah. Nomor 16. Judul yang tepat untuk teks di atas adalah pengobatan dengan terapi panas dan terapi panas telapak tangan. Kenapa judulnya itu? Karena dominan pembahasannya di terapi panas dan telapak tangan. Yang semula di paragraf pertama dijelasin tentang penyakit yang bisa menggunakan obat dan menggunakan terapi dan medis. Kemudian di paragraf 2 dan paragraf 3 menjelaskan tentang terapi panas telapak tangan yang katanya semula tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, ternyata dapat dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Lanjut nomor 17. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas. Jawabannya itu di E, banyak pelanggan pengusaha sepatu Kabupaten Mojokerto menghentikan pemesanan karena menunggu pelaksanaan FTA ASEAN. Betul nggak? Nggak ya, tidak sesuai. Justru di sini sepinya orderan karena sebagian pelanggan tidak melakukan pemesanan karena menunggu masuknya produk sepatu impor. Bukan karena pelaksanaan FTA ASEAN. Oke. Nomor 18. Gagasan utama paragraf pertama. Oke, kita fokus ke paragraf pertama. Di sini ada dewasa ini ulah manusia melakukan perusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Kata kuncinya ada di perusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Ulah manusia ya. Kita lihat di sini ada yang berhubungan dengan itu. Jawabannya di A, kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Betul ya? Tadi ada melibatkan tentang ulah manusia. Nomor 19, apakah penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan? Penyebab utamanya di sini bisa kita lihat. Di sini jawabannya apa? Nah, iya jadi memang dari apa aja tuh namanya kesalahan cara pandang manusianya. Setiap manusia kan memandang bagaimana lingkungan itu berbeda-beda ya. Makanya jawabannya itu jadi penyebab utamanya itu yang B. Lanjut nomor 20. 20. Apa simpulan isi teks tersebut? Kerusakan lingkungan selalu disebabkan oleh manusia. Ya, memang faktor utamanya itu manusia. Karena manusia sendiri yang menggunakan, manusia sendiri yang merusak ya. Jadi kerusakan lingkungan selalu disebabkan oleh ulah manusia. Kalau makhluk hidup itu
makhluk hidup lainnya itu sebenarnya kayak penyeimbang juga. Kalau manusia terkadang setelah menggunakan misalnya setelah menebang dia tidak mau menanam lagi gitu ya. Oke, itu untuk nomor 20.